Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Institut Masa Depan Indonesia, yang lebih dikenal sebagai Masa Depan Institut. Pembicaraan kita kali ini agak general, tidak ada hubungan dengan Pilpres, tapi ini menyangkut hal yang universal, yaitu tentang musuh negara dan rakyat. Siapakah musuh negara dan rakyat ini? Ini kita sering lupa mendefinisikannya. Tapi teman-teman Iluni UI dulu pada tahun 2017 pernah membahas ini. Siapakah musuh negara dan rakyat? Di Perpustakaan Terapung Kampus UI Depok. Kesimpulannya adalah musuh negara adalah orang-orang yang membuat kebijakan dan menjalankan kebijakan itu dan memaksakannya, membuat aturan-aturan yang menyebabkan hidup rakyat menjadi susah, negara menjadi jatuh miskin. Nah, ini kesimpulan yang sangat pas, sehingga kita tidak akan salah pilih, tidak akan salah tangkap, apalagi salah tembak, karena salah melihat, dipikir orang yang mengkritisi pemerintah, dipikir orang semacam Profesor Suteki, Rizal Ramli, Marwan Batubara, Hariman Siregar, Eros Jarot, Rocky Gerung, Refli Harun, dan orang-orang tokoh-tokoh gerakan perubahan, 100 orang yang meminta Jokowi dimajulkan kepada MPR. Ini bukanlah musuh negara. Mereka adalah orang-orang yang tidak digaji oleh negara, yang tidak difasilitasi oleh negara, yang tidak membuat kebijakan, yang tidak korupsi, yang tidak mengambil uang rakyat atau mengimpor tenaga kerja dari luar negeri, mengimpor pangan ketika kita panen misalnya. Nah, orang-orang ini tidak melakukan itu. Jadi tidak pantas dimusuhi atau dijadikan musuh negara. Apalagi ulama, Habib dan lain sebagainya, yang dengan tuduhan-tuduhan sembarangan kemudian ditangkap atau ditembak di jalan tol kilometer 50,4 misalnya. 6 EPI yang mengawal Habib Rizik Syihab, imam besar yang mencetuskan gerakan 212 yang membawa Ahok kemudian masuk penjara karena telah melecehkan Islam, mau mengajari umat Islam cara menjalankan agamanya, perintah agamanya, padahal dia sendiri Kristen. Ini tidak boleh intervensi seperti itu. Apalagi dia telah menggusur rakyat pribumi dari kampung Melayu sana sampai Kalibata, sampai ke Jakarta Utara, kampung nelayan.
8.215 kakak kehilangan rumah tanpa ganti rugi. Menurut catatan Lius Sungharisma, aktivis Tionghoa. Waktu itu Ahok sebagai PLT gubernur 1 tahun telah mengerahkan 22.000 Satpol PP, polisi dan tentara serta bulldozer seperti company. Yang begini boleh dianggap sebagai musuh negara. Karena negara punya kewajiban memakmurkan rakyat, membuat hidup rakyat menjadi lebih enak. Tapi kalau dia melakukan hal seperti ini, dia telah memusuhi rakyatnya sendiri. Rakyat adalah pemilik negara, stakeholders. Nah, begitu cara melihat, ya, kaum intelektual UI melihat siapa musuh negara. Musuh negara kata mereka adalah orang-orang yang membuat kebijakan, membuat aturan, memaksakan aturan itu dan kebijakan itu sehingga membuat hidup rakyat menjadi susah, menjadi miskin secara struktural. Orang-orang yang mengobral daerah-daerah strategis, mengandung tambang, mineral, nikel, emas, dan lain sebagainya dengan harga murah, dengan mengusir rakyat dari kampung-kampung halaman mereka. Suku-suku diusir dari kampung-kampung halaman mereka untuk kepentingan bisnis para investor yang kemudian mendatangkan lagi orang-orang yang tidak kita kenal untuk menghuni tempat-tempat yang dulu menjadi bagian yang aman bagi rakyat kita. Seperti di Rempang, Morowali, Seruyan, Papua, Gorontalo, Buleleng, Bali, dan lain sebagainya. Merebut peluang-peluang pribumi. Orang-orang yang mendatangkan ini, yang mengusir ini, yang membuat kebijakan ini, itu boleh disebut sebagai musuh negara sebenarnya. Kalau kita melihat definisi yang benar. Ya. Nah, orang-orang yang kemudian mengerahkan tentara seperti di Rempang dan polisi untuk membungkam rakyat, memiting leher rakyat, itu sebenarnya musuh negara. Dan karena kita punya kepala negara sebagai panglima tertinggi, mestinya panglima tertinggi ini memecat orang-orang ini, seenggak-enggaknya membawa mereka ke pengadilan. Apalagi sudah ada korban jiwa dengan penembakan gas air mata dan lain sebagainya, yang ini tidak boleh terjadi di negara merdeka buat rakyatnya sendiri. Ini adalah tugas negara melindungi mereka. Jadi investasi tidak boleh membuat rakyat semakin susah, harus menjadi semakin baik. Dan orang-orang yang mengambil tempat-tempat mereka yang mengandung tambang, yang mestinya membuat mereka menjadi kaya raya, mendapat tempat yang lebih baik kalau harus diganti, maka tidak boleh menjadi bencana dengan membawa tentara ke situ. Begitu juga di desa Wadas dan di Kendeng, yang urusan dengan pabrik semen, Kendeng, yang urusan dengan pabrik marmer di Wadas. Tidak boleh. Rakyat itu kalau harus dipindah, bayar tempat-tempat mereka itu dengan harga yang layak, karena akan mendapat keuntungan dari tambang itu. Dari pasir kuarsa yang akan diubah menjadi kaca. Tapi kenapa harus 20.000 hektar diambil semuanya dan mengusir pribumi? Ini kejahatan kemanusiaan, dan ini yang disebut sebagai musuh negara. Nah, musuh negara ini adalah orang-orang yang mengimpor pangan ketika keadaan, ya, petani sedang memerlukan, ada yang beli produk mereka. Nah, kalau diimpor pada saat panen itu, dia menghancurkan petani-petani sendiri. Kemudian adalah orang-orang yang merampas tanah-tanah mereka untuk investasi dengan lobby kepada pemerintah. Pemerintah tidak bisa dilobi oleh rakyatnya. Tapi kenapa bisa dilobi oleh orang-orang ini, termasuk aparat polisi dan TNI? Bisa dikerahkan dengan satu telepon. Kalau di Rempang itu punyanya Tommy Winata.
Rempang Eco City, dan itu terletak di jalur perdagangan yang sangat luar biasa besar di Selat Malaka. Ada 10.000 triliun dolar transaksi keuangan di situ, dan mungkin sekarang sudah lebih, dan yang seharusnya 30% setidaknya bisa menjadi milik Indonesia, masuk ke Indonesia. Tapi kalau diserahkan kepada Tommy Winata bekerja sama dengan Cina, Cina akan menguasai Selat Malaka, dan dialah yang mendapat segala keuntungannya. Dan ini adalah pengkhianatan terhadap Republik. Tidak boleh. Begitu juga dengan tempat-tempat yang lain, Seruyan dan lain sebagainya. Tidak boleh. Juga ya orang-orang yang memaksa ya para penambang batu bara, para pengusaha perkebunan yang konsesi-konsesinya diberikan oleh negara, tapi kemudian ketika harga komoditas di luar negeri menjadi sangat mahal, mereka melupakan pasar domestik dan mereka mengekspor semuanya. Kemudian rakyat di sini kesulitan. Rakyat di sini kesulitan minyak goreng. Baru ada di pasar domestik ketika mereka diizinkan untuk menjualnya dengan harga internasional. Ini adalah kejahatan terhadap negara, dan negara harus tahu siapa penjahatnya dan siapa yang bukan. Seenggaknya ada 30 grup usaha besar terlibat dalam urusan ini. Ada lagi yang mengambil ya, menyerobot hutan kita 3,3 juta hektar, dan ini mau diputihkan yang seharusnya masuk penjara. Jadi bila Luhut Binsar Panjaitan mau memutihkan ini dengan caranya sendiri, menghancurkan konsep kita sebagai negara hukum, hukum menjadi boleh diapa-apakan, boleh dilecehkan sedemikian rupa, maka Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Marves Maritim dan Investasi terlibat dalam kejahatan terhadap negara. Orang-orang yang melakukan pencucian uang di Kemenku 349 triliun, para penyelundup emas batangan 189 triliun pada tahun 2020 dan 2017 180 triliun adalah kejahatan terhadap negara, dan ini harus disita, harus ditangkap orangnya. Orang-orang yang menilai pajak di Kemenku, di Dirjen Pajak, ini harus ditangkap, dan orang-orangnya sudah jelas, tidak perlu lagi Satgas di situ. Yang Mahfud MD telah berbuat seperti itu. Jadi seharusnya dia cukup perintahkan kepada Jaksa Agung untuk membawa orang-orang ini ke pengadilan. Jokowi bisa perintahkan itu, Jaksa Agung seret mereka. Juga orang-orang yang menggangsir duit Telkom, orang-orang yang membuat Pertamina rugi besar 191 triliun, Ahok dan jajaran direksi Pertamina harus ditangkap. Inilah musuh negara yang membuat kita jatuh miskin, kemudian kemiskinan kita ini ya membuat kita tidak mampu bayar utang dan lain sebagainya, kemudian dinaikkan harga BBM, tarif listrik, harga pangan dan lain sebagainya, sehingga hidup kita menjadi tambah susah. Apalagi kalau rumah-rumah kita pun mau diambil lewat Omnibus Law. Omnibus Law ini adalah kejahatan terhadap rakyat Indonesia, dan ini harus dicabut oleh pemerintah baru nanti. Kalau pemerintah sekarang yang masih punya waktu 1 tahun tidak melakukannya. Jadi musuh negara adalah yang seperti ini, bukan yang lain. Bukan tromol masjid yang tidak tentu dengan tuduhan begitu kemudian dianggap mendanai teroris. 199 pesantren dituduh teroris. Bukan yang kayak gitu. Tapi yang musuh negara adalah orang yang menaikkan ongkos naik haji ketika seharusnya turun atau seenggaknya tetap. Sudah tahun lalu menaikkannya dari 39 juta menjadi 69 juta, sekarang menjadi 100 juta di tengah kesibukan kita mengurusi capres dan pemilu. Ini kejahatan yang dilakukan diam-diam
ketika kita lengah. Juga Nadiem yang menghapus agama dari konsep-konsep dipidanakan, diganti menjadi akhlak, menjadi apalah semuanya itu ketika kita sedang sibuk. Nah, ini adalah kejahatan. Rakyat Indonesia 90% Muslim. Jangan main-main dengan ini. Dan 90% ini akan menjadi pemilih. Semua orang menginginkan ini, menginginkan suara Islam. Maka para penjahat terhadap negara dan rakyat ini harus menjadi perhatian semua capres dan wapres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.